Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pinka Afisaratri, di acara Fajar dari Timur. Nah, kali ini saya akan membawakan tema yang bertajuk cara pemakaian mukena bersama narasumber kita yang hebat, Bapak Kiai Haji Asyar Sofwan. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kami tadi sudah jam 10:30. Nggak ada hujan tadi, belum hujan tadi. Kabarnya baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga kita kedatangan audiens dari SMK Negeri 10 Surabaya. Assalamualaikum Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan semoga senantiasa sehat selalu. Oke, langsung aja kita menuju ke pertanyaan pertama untuk Bapak Kiai Haji Asyar. Kalau memakai mukena yang bermotif dan berwarna pada saat sholat, hukumnya makruh atau tidak, Pak? Terima kasih. Sebelum saya jawab, jadi mukena itu merupakan salah satu mode dalam menutup aurat ketika sholat untuk orang perempuan. Jadi mengenai mode warna ataupun lainnya itu adalah tidak ada ketentuan dari agama. Yang pasti adalah menutup semua aurat. Oleh karena itu yang terkait dengan hal-hal di luar itu, kemudian juga tidak berarti ini tanpa atau lepas dari hukum, tidak. Tapi itu yang jelas sepanjang menutup aurat dengan benar, apapun warnanya, bahannya, ya berarti sudah dikatakan menutup aurat. Kemudian bila tadi ditanyakan masalah bermotif, ini sebenarnya bukan masalah tutup aurat, tapi terkait dengan kekhusyuan. Jadi kalau kita itu sholat itu kan kita sunnah khusyuk. Kecuali niat wajib khusyuk. Artinya apa? Kalau ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan, apakah itu motif pakaian milik kita sendiri atau orang lain di depan kita, sebelah kita, maka kalau mengganggu maka namanya hukumnya makruh. Oke, hukumnya makruh. Maka sebenarnya yang penting menutup aurat ya Pak ya. Tapi kalau bermotif atau berwarna hukumnya makruh. Yang penting menutup aurat. Baik, seperti itu. Berarti kalau misalkan kita memakai mukena yang berwarna pink, mencolok, lalu ada motif-motif bunga-bunganya dan payet-payet berliannya gitu, apa diperbolehkan Pak? Secara hukum sah tidak sahnya sholat diperbolehkan. Akan tetapi itu dimakruhkan. Karena apa? Mengganggu kekhusyuan tadi itu. Di samping anjuran Rasul adalah yang sunnah, jadi yang sunnah adalah yang warna putih. Atau paling enggak polos. Bahkan tidak hanya mukena, mungkin sajadah. Yang motif saja itu kalau kemudian kita salat kemudian CAPE warnai, CAPE gambar, itu kan mengganggu kita. Itu bisa makruh seperti itu. Oke. Asalkan tidak mengganggu kekhusyukan saat bersolat ya Pak ya. Baik. Lalu apakah wanita harus menggunakan mukena untuk sholat Pak? Kan biasanya pergi ke tempat umum seperti ke mall atau bepergian jauh, terus hanya memakai gamis yang sudah menutup dan memakai sarung tangan gitu, itu apa sudah bisa dikatakan boleh sholat atau harus memakai mukena? Terima kasih. Ya. Kembali kepada yang saya katakan di awal, bahwa yang penting adalah menutup aurat. Soal pakai tutup berupa apa, modelnya sebagaimana, itu tidak menjadi keharusan. Jadi mau gamis, mau baju biasa yang semua tertutup auratnya tidak masalah. Yang penting tertutup aurat. Yang penting tertutup auratnya tidak masalah gitu ya Pak ya. Baik. Karena ada banyak jenis, apakah boleh memakai mukena yang potongan atau mukena yang trendy yang bagian kepalanya itu enggak ada? Jadi kan mukena ini kan ada beberapa jenis ya Pak ya. Ada yang mukenanya potongan rok sama atasan, sama ada yang langsungan, dan juga ada yang mukena langsung di leher. Jadi atasannya itu pakai jilbab. Nah, itu diperbolehkannya pakai yang mana gitu? Terima kasih. Terkait dengan tren mukena potongan, ini perlu kita hati-hati. Sebab begini, jadi
Mukena itu untuk menutup, ya, menutup aurat. Namanya menutup itu kan dari arah pandangan orang yang melihat. Ada atau enggak itu tidak ada bedanya. Kemudian dari arah mana itu tutup, bisa menghalangi atas sama samping, bukan bawah, ya. Atas sama samping. Jadi sekiranya itu mukena adalah sudah menutup bagian badan dari arah pandangan dari atas maupun samping, itu sudah mencukupi. Persoalannya kalau mukena yang potongan itu bagaimana? Memang menurut kita itu kalau kita potongan kan ini ada atasan. Sementara kalau kita itu kalau orang itu kemudian takbir kan terangkat juga. Nah kemudian biasa dari bawahnya ini Anda kan dilihat bisa kelihatan orang kalau pakai pakaian. Pakaian. Oleh karena itu walaupun dari arah bawah atasan tetap namanya samping. Karena itu bawah kaki maksudnya. Bukan bawah dari arah pakaiannya, tapi dari arah bawah kaki. Artinya apa? Andai kan kemudian ini potongan dan nggak pakai nggak pakai baju dalam yang bisa menutup aurat, kemudian mengangkat tangan kita ke takbir atau yang lainnya, kalau dari sini kemudian ada longgarannya, bisa kita lihat, ya maka namanya itu dari arah samping juga namanya. Ini sampingnya badan, bukan bawahnya badan, bawahnya kaki. Sehingga ini harus hati-hati. Artinya apa? Boleh Pak pakai yang potongan, tapi harus pakai baju yang di dalam. Tertutup. Sekira kalau kemudian terangkat, misalnya ini nggak kelihatan dari arah bawahnya karena atasan. Dilihat dari yang seperti itu dengan banyak kemungkinan ya Pak. Kalau misalkan pakai yang potongan takutnya keangkat terus kelihatan bagian dalamnya. Berarti dianjurkan lebih baik pakai yang terusan gitu aja Pak. Yang paling aman yang terusan, yang paling aman. Ini tidak masalah kuno atau yang tren. Ini masalah ibadah. Jadi jangan kemudian kita itu ibadah bukan ikut tren sekarang yang ditiru, maaf ini bukan orang-orang yang kemudian paham dengan masalah hukum. Tapi ya yang kira-kira diidolakan ditiru, ini kurang bagus itu. Selama itu menyalahi kepada aturan yang sebenarnya. Jadi lebih baik memakai yang terusan karena supaya sholatnya sah, jangan mentang-mentang ikut trendy gitu ya Pak ya. Oke. Lalu apakah boleh kalau misalnya gamis digunakan untuk menggantikan mukena, sedangkan mungkin seseorangnya itu tidak memakai kaos kaki gitu Pak, sedangkan kalau perempuan kan auratnya sampai mata kaki, seluruh badan, itu bagaimana Pak? Jadi begini, jadi terkait dengan tersakan mode, cara, model pakaian yang dipakai itu bebas ya, yang penting menutup aurat. Sehingga kalau kemudian ada orang pakai mukena, bawahnya mungkin pres kaki, gantung lah gamanya. Sehingga kalau ini dibuat rukuk saja sudah ada yang terangkat tumitnya, bagian tumitnya. Dan dia nggak pakai alas kaki gimana? Tentu itu namanya terbuka auratnya. Berarti batal sholat. Artinya apa? Artinya bolehlah kalau misalnya kita itu pakai mukena yang ngepres karena mungkin pinjaman barangkali seperti itu ya. Atau mungkin di mushola masjid yang kita itu pergi hanya pakai saja, ternyata enggak landung ya, enggak sampai bawah, sementara enggak pakai kaos kaki, ini gimana? Ya kita harus rela untuk menggunakan cara lain yang kira-kira bisa menutupi aurat semuanya. Kalau kemudian enggak pakai kaos kaki kemudian bisa terbuka tumitnya, ya batas sholatnya.